Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Lut adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Namanya mungkin sudah sering kita dengar. Namun, tahukah kalian bahwa kisahnya sangat erat kaitannya dengan sebuah kelompok masyarakat yang dikenal sebagai kaum Sodom? Kaum ini terkenal dengan perilaku keji dan melampaui batas yang akhirnya membawa mereka kepada kehancuran yang luar biasa. Nabi Lut alaihissalam diutus di Zak, sebuah daerah di Syam. Beliau diutus untuk menghadapi kaum yang terkenal dengan perbuatan-perbuatan tercela dan melampaui batas norma-norma yang ada. Tidak hanya itu, mereka juga mengabaikan peringatan-peringatan yang telah diberikan oleh Nabi Lut. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kaum Sodom sering merampok di jalanan dan berkhianat kepada teman-temannya. Mereka tanpa malu membicarakan kemungkaran dan perbuatan-perbuatan buruk secara terang-terangan. Bahkan lebih parah lagi, mereka seringkali melakukan maksiat di tempat-tempat umum tanpa rasa malu sedikit pun. Para ulama juga mencatat berbagai kebiasaan buruk kaum Sodom, seperti menyisir rambut menyerupai perempuan, menghiasi sarung, melempari orang dengan kerikil, bersiul dengan jari-jari, meminum khamar, dan melakukan hubungan seksual sesama jenis. Semua ini menunjukkan betapa rusaknya moral dan perilaku mereka. Kaum Sodom jelas-jelas menentang fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Lut untuk memperbaiki iman dan akhlak mereka. Berdasarkan buku sejarah terlengkap 25 Nabi karya Rizm Aizid, kisah Nabi Lut ini termuat dalam 85 ayat yang tersebar di 12 surah dalam Al-Quran, termasuk di antaranya surah Al-Anbiya, Asy-Syu'ara, Hud, dan Al-Qamar. Dalam surah Al-Anbiya ayat 74 hingga 75, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang keselamatan Nabi Lut dan hukuman bagi kaum Sodom. Kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fisik. Kami memasukkannya ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang soleh. Quran Surah Al-Anbiya ayat 74 dan 75. Sebagai Nabi alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Lut alaihissalam, yaitu kekuatan doa dan zikir yang ia panjatkan. Nabi Lut sering memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala segala bahaya yang mengancamnya. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Asyura ayat 169. Lut berdoa, "Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari apa yang mereka perbuat." Doa Nabi Lut terbukti sangat ampuh ketika azab menimpa kaum Sodom. Nabi Lut dan pengikut setianya berhasil diselamatkan dari hukumannya yang pedih itu. Selain perilaku homoseksual, kaum Sodom juga dikenal menyembah berhala. Penyembahan berhala ini dianggap sebagai hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebelum azab turun, Nabi Lut telah berusaha memperingatkan mereka dengan berbagai cara. Namun bukannya taat, kaum Sodom justru semakin tenggelam dalam keburukan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan azab melalui malaikat yang menyamar sebagai tamu dengan rupa pemuda tampan. Keberadaan para malaikat ini memancing kedatangan kaum Sodom ke rumah Nabi Lut dengan niat jahat. Para malaikat kemudian mengungkap identitas mereka
dan menyampaikan bahwa azab akan diturunkan pada waktu subuh. Nabi Lut dan pengikutnya diperintahkan untuk meninggalkan kota Sodom pada malam hari tanpa menoleh ke belakang agar tidak menyaksikan siksaan yang terjadi. Sesuai janji Allah, ketika subuh tiba, azab berupa longsor dan hujan batu menimpa kaum Sodom. Batu-batu besar menghujam mereka hingga seluruh kaum musnah. Dalil yang menimpa kaum Sodom dijelaskan dalam surah Quran Al-Qamar ayat 33 hingga 39. Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia, Nabi Lut, telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami. Maka mereka mendustakan ancaman itu, dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Namun, di balik kehancuran kaum Sodom, terdapat pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Nabi Lut menunjukkan keteguhan iman dan keberanian dalam menghadapi masyarakat yang telah begitu rusak moralnya. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat berat, Nabi Lut tetap teguh pada ajaran Allah dan terus berusaha memperbaiki kaumnya. Keberanian dan keteguhan ini adalah contoh yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika berhadapan dengan berbagai godaan dan tantangan yang bisa menguji iman kita. Kisah Nabi Lut juga mengajarkan kita tentang pentingnya mendengarkan dan mematuhi peringatan dari Allah. Kaum Sodom mengabaikan peringatan yang diberikan oleh Nabi Lut dan justru semakin terjerumus dalam perbuatan dosa. Akibatnya, mereka harus menerima hukuman yang sangat berat. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan mendapat balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya lingkungan yang baik dalam membentuk akhlak seseorang. Nabi Lut hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan kemaksiatan, namun beliau tetap bisa menjaga kesucian dan keteguhan imannya. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita berada di lingkungan yang buruk, kita masih bisa menjaga diri kita dengan tetap berpegang pada ajaran agama dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dalam kehidupan modern ini, kita mungkin tidak akan menemukan situasi yang persis sama dengan yang dialami oleh Nabi Lut dan kaumnya. Namun, tantangan dan godaan tetap ada di sekitar kita. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat seringkali membawa dampak negatif jika tidak diimbangi dengan iman yang kuat dan akhlak yang baik. Oleh karena itu, kisah Nabi Lut ini tetap relevan dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari pengaruh-pengaruh buruk. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dalam menyampaikan kebaikan, meskipun kadang terasa sulit dan tidak mendapatkan respon yang diharapkan. Nabi Lut terus berusaha mengajak kaumnya kepada kebaikan dan iman kepada Allah, meskipun hanya sedikit yang mau mengikutinya. Ketekunan dan kesabaran Nabi Lut ini adalah teladan bagi kita semua untuk tidak menyerah dalam menyampaikan kebenaran dan kebaikan.
Semoga kisah Nabi Lut dan kaum Sodom ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mari kita ambil hikmahnya dan jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang benar.